bapak, saudari-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 10 Desember 2020 bersama saya, Romo Sen. Bagaimana kabar kita semua? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, sebelum kita mendengarkan dan membaca Injil Tuhan hari ini, mari kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak dan saudari-saudari yang terkasih, sekarang marilah kita bersama-sama membaca dan mendengarkan Injil Tuhan hari ini. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Tuhan. Yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Demikian sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Sabda Tuhan ini tidak dimaksudkan bahwa kita harus menjadi sama dan bahkan lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kita sebagai warga kerajaan Allah, dengan sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini, kita diajak untuk memahami, mengerti betapa besar warisan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita sebagai warga kerajaannya. Warga kerajaan Allah adalah mereka yang setia menjalankan perintahnya, menjalankan sabdanya, seluruh hati, pikiran, tutur kata kita, tindakan kita dirajai oleh Allah. Namun Tuhan tidak menuntut kita mengusahakan capaian-capaian seperti yang dicapai oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang luar biasa, tokoh yang hebat, tokoh yang besar dalam kitab suci. Bahkan Yesus mengatakan dia adalah Elia yang akan datang. Tetapi kalau Tuhan mengatakan yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya, itu adalah tantangan bagi kita, tuntutan bagi kita untuk memulai langkah-langkah yang kecil. Tidak perlu muluk-muluk memberikan pencapaian seperti Yohanes Pembaptis, tetapi lewat langkah-langkah kecil ini kita bisa menghadirkan kerajaan Allah. Pengaruh kerajaan Allah di tengah-tengah dunia bisa dialami oleh semakin banyak orang. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan setia mewartakan sabda Tuhan di dalam setiap tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kita. Dan yang paling sederhana adalah memberikan kasih itu sendiri sebagaimana yang telah disabdakan dan diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Kerajaan Allah selalu memberikan kekuatan, mampu mempertumbuhkan, mampu memperbaharui, dan mampu membahagiakan.
Oleh karena itu, kita sebagai warga kerajaan Allah, kehadiran kita di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan, haruslah memberikan pertumbuhan, memberikan pembaharuan yang membahagiakan. Maka mulailah dari diri kita untuk melakukan pembaharuan itu melalui langkah tobat kita, di mana kita tetap setia menjalankan tugas perutusan kita sebagai warga kerajaan Allah dengan setia melaksanakan sabda Tuhan. Kita tidak perlu takut dan tidak perlu merasa lemah, kecil, karena Tuhan sendiri yang memampukan kita. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, kita diteguhkan dan kita dikuatkan bahwa Tuhan akan menyertai kita selalu. Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Jangan takut mengusahakan kebaikan. Jangan takut memperjuangkan kebenaran. Semoga Roh Kudus menyertai kita, memampukan kita, sehingga kita bisa mengikuti teladan Santo Yohanes Pembaptis yang dengan teguh mewartakan kebenaran di dalam hidupnya. Roh Kudus menyertai kita semua. Mari kita mengakhiri permenungan kita pada hari ini dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu yang kami dengarkan hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami sebagai warga kerajaan-Mu. Mampukan kami sehingga kami bisa seperti Yohanes Pembaptis, setia dalam melaksanakan sabda-Mu, khususnya ketika kami harus memperjuangkan kebenaran. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Semoga kita sekalian, anggota keluarga kita, pekerjaan, usaha dan karya kita diberkati, dilindungi dan dirahmati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari para pencinta insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Agustinus Semporak. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.